Pernah nggak sih kalian mikir teknologi itu berkah atau malah bikin dunia tambah ribet? AI, blockchain, hacker, sampai aplikasi yang kelihatannya nggak berdosa semua ini ternyata punya sisi gelap yang nggak bisa kita abaikan. Nah, di video kali ini kita bakal ngebahas tentang dilema etika di dalam teknologi informasi yang bikin hidup kita tambah canggih, tapi juga tambah pusing. Siap? Yuk, langsung aja kita mulai. Yang pertama, pembahasan kita tentang AI dan robotika. Kita mulai dari AI, Artificial Intelligence. Udah pada tahu kan, AI sekarang bisa bantu kita ngatur jadwal, bikin karya seni, bahkan nyetir mobil. Tapi pertanyaannya, apakah AI ini bisa bikin keputusan yang etis? Misal, kalau ada AI di mobil tanpa sopir, dia harus pilih siapa yang diselamatkan dalam kecelakaan, penumpang atau pejalan kaki. Pusing, kan? Mari kita bahas apakah AI bisa membuat keputusan etis dan bagaimana dampaknya pada tenaga kerja manusia. AI tidak memiliki nilai moral atau emosi seperti manusia. Keputusan yang dibuat AI sepenuhnya didasarkan pada logika dan data. Contohnya, jika AI harus memilih antara menyelamatkan 5 orang atau 1 orang dalam situasi darurat, bagaimana ia memutuskan? Haruskah ia menghitung angka atau mempertimbangkan sesuatu yang lebih kompleks seperti hubungan emosional? Ini dikenal sebagai AI ethical dilemma. Meskipun kita bisa memprogram AI untuk membuat keputusan tertentu, tanggung jawab tetap ada pada kita, manusia. AI hanya secerdas kita yang membuatnya, dan sepenuh itu pula ia bisa salah. Dan sekarang, mari bicara tentang sesuatu yang langsung menyentuh kita, dampak AI dan robotika pada tenaga kerja manusia. Dalam beberapa tahun terakhir, otomatisasi telah menggantikan banyak pekerjaan manusia. Mulai dari pabrik hingga layanan pelanggan, robot mengambil alih tugas-tugas rutin dengan lebih cepat, lebih murah, dan tanpa lelah. Tapi tunggu dulu, jangan panik. Karena di saat yang sama, teknologi juga menciptakan jenis pekerjaan baru yang bahkan belum ada 10 tahun lalu. Contohnya, data analis, AI trainer, dan bahkan robot etisis, orang yang bertugas memastikan AI bertindak sesuai nilai-nilai manusia. Kuncinya adalah adaptasi. Kita harus terus belajar keterampilan baru yang relevan dengan dunia yang terus berubah ini. Otomatisasi tidak selalu berarti akhir. Ini juga bisa jadi awal peluang baru. Jadi, apakah AI akan menggantikan manusia sepenuhnya? Tidak. AI dan robot lebih seperti alat. Mereka membantu kita bekerja lebih efisien. Tapi bagaimana kita menggunakannya, itu tergantung pada kita. Yang terpenting adalah memastikan AI dan robot tetap melayani manusia, bukan sebaliknya. Dan untuk itu, kita butuh kolaborasi, kebijakan yang bijak, dan pendidikan untuk mempersiapkan generasi masa depan. AI dan robot memang membawa perubahan besar. Tapi jika kita bijak, teknologi ini bisa jadi teman, bukan musuh. Pembahasan yang kedua adalah blockchain dan transparansi data. Pernahkah kamu berpikir, di dunia digital yang semakin maju ini, bagaimana kita bisa percaya bahwa data kita aman, namun tetap transparan untuk dilihat dan diverifikasi? Teknologi blockchain datang membawa jawaban, tapi ada tantangan besar di baliknya, keseimbangan antara transparansi dan privasi. Blockchain adalah teknologi yang mengubah cara kita menyimpan dan berbagi data. Bayangkan buku besar digital yang tak bisa diubah, di mana setiap transaksi atau informasi tercatat secara permanen dan dapat diverifikasi oleh siapa saja. Tapi disinilah dilema muncul ketika semua data terlihat transparan. Bagaimana dengan privasi kita? Kita semua ingin tahu kalau informasi yang kita terima itu benar, kan? Misalnya, dari mana asal produk yang kita beli, atau apakah transaksi tertentu benar-benar sah. Nah, blockchain memungkinkan hal itu karena sifatnya yang transparan. Tapi coba bayangkan jika semua data pribadi kita, seperti identitas atau saldo rekening, juga terlihat oleh semua orang. Nggak nyaman kan? Inilah tantangan besar teknologi blockchain.
bagaimana kita menjaga transparansi untuk meningkatkan kepercayaan tanpa mengorbankan privasi individu. Jadi, disinilah masa depan kita mengembangkan sistem yang memanfaatkan kekuatan blockchain, tapi tetap melindungi privasi. Industri keuangan, rantai pasokan, bahkan layanan kesehatan bisa menjadi lebih transparan dan lebih aman. Tapi ingat, teknologi hanyalah alat. Bagaimana kita menggunakannya adalah pilihan kita. Mari kita gunakan teknologi ini dengan bijak. Selanjutnya, kita bahas bagian ketiga, etika dalam pengembangan perangkat lunak dan tanggung jawab pengembang terhadap dampak produknya. Di balik layar teknologi yang kita gunakan setiap hari, ada para pengembang perangkat lunak. Mereka adalah kreator di balik aplikasi yang memudahkan hidup, tapi juga pemegang tanggung jawab besar, tanggung jawab atas dampak produk yang mereka ciptakan. Perangkat lunak bukan lagi sekadar alat, tapi bagian dari hidup kita. Mulai dari aplikasi kesehatan yang memonitor kondisi tubuh kita hingga algoritma media sosial yang membentuk opini kita. Pertanyaannya adalah, apakah semua perangkat lunak ini dikembangkan dengan memikirkan dampaknya pada kita sebagai pengguna? Etika dalam pengembangan perangkat lunak bukan lagi sekadar pembicaraan abstrak. Ini adalah kenyataan yang harus dihadapi setiap pengembang. Misalnya, apa yang terjadi jika sebuah aplikasi berbagi data pribadi kita tanpa izin, atau jika algoritma cerdas mendorong berita palsu hanya demi klik. Sebagai pengembang, ada dua pertanyaan kunci yang harus selalu kita tanyakan. 1. Apakah perangkat lunak ini akan membantu atau merugikan penggunanya? 2. Bagaimana dampaknya terhadap masyarakat secara keseluruhan? Sejarah telah menunjukkan perangkat lunak bisa menjadi kekuatan untuk kebaikan, atau sebaliknya. Contoh kecil, aplikasi kesehatan yang membantu deteksi dini penyakit menyelamatkan ribuan nyawa. Tapi ada juga aplikasi yang gagal melindungi data penggunanya, berujung pada pelanggaran privasi besar-besaran. Sebagai pengembang, tanggung jawab kita lebih besar dari sekadar menulis kode yang bekerja. Kita harus berpikir jauh ke depan. Misalnya, apakah produk kita akan digunakan untuk tujuan yang tidak etis? Apakah ada risiko yang bisa kita cegah dari awal? Kita mungkin tidak bisa mengontrol segalanya, tapi kita bisa memilih untuk membuat perangkat lunak dengan niat yang benar, berdasarkan prinsip transparansi, privasi, dan kepentingan pengguna. Etika dalam pengembangan perangkat lunak bukan hanya tentang memilih apa yang benar, tapi tentang membangun masa depan yang lebih baik untuk semua orang. Jadi, jika kamu seorang pengembang atau ingin menjadi bagian dari industri ini, ingat kode yang kamu tulis hari ini bisa mengubah dunia esok. Yang terakhir, mari kita bahas cybersecurity dan etika hacking. Bagaimana peran white hat hacker dalam keamanan informasi dan apakah hacking untuk kebaikan itu etis? Di dunia digital, di mana semuanya terhubung, ancaman keamanan bisa datang dari mana saja. Tapi pernahkah kamu bertanya-tanya, apakah hacker selalu jahat? Apakah semua orang yang memakai hoodie di depan komputer sedang meretas untuk kejahatan? Nah, disinilah cerita menarik ini dimulai. Kenalkan, white hat hackers atau sering disebut hacker topi putih. Mereka adalah pahlawan di balik layar yang bekerja untuk menjaga keamanan informasi. Kita tetap aman dari ancaman. Tugas mereka mencari celah, menemukan kelemahan sistem, dan memperbaikinya sebelum para penjahat siber yang dikenal sebagai black hat hackers menemukannya. Jadi, bisa dibilang mereka ini seperti detektif digital. Kalau black hat hacker mencuri data, merusak sistem, atau bahkan meminta tebusan, white hat hacker justru sebaliknya. Mereka bekerja untuk melindungi kita. Mereka dipekerjakan oleh perusahaan, lembaga pemerintah, bahkan platform media sosial untuk memastikan semuanya tetap aman. Tapi muncul satu pertanyaan besar, apakah hacking untuk kebaikan itu benar-benar etis? Ini menarik. Beberapa orang berpendapat hacking tetaplah hacking.
Masuk ke sistem tanpa izin, meskipun untuk tujuan baik, tetap melanggar norma. Tapi bukankah lebih baik memiliki seseorang yang bersedia mengambil risiko ini untuk melindungi yang lebih besar? White hat hackers adalah bagian penting dari ekosistem keamanan. Tanpa mereka, kita tidak akan tahu celah apa saja yang bisa dimanfaatkan oleh pihak yang berniat jahat. Jadi, apa yang bisa kita pelajari? Dunia digital adalah medan perang yang terus berkembang. Dan white hat hackers, meskipun metode mereka kontroversial bagi sebagian orang, punya peran yang sangat vital. Tanpa mereka, siapa yang akan menjaga kita dari ancaman yang tak terlihat? Jadi, lain kali kamu mendengar kata hacker, jangan langsung menghakimi ya. Bisa jadi mereka adalah pahlawan di era digital kita. Nah, itu tadi beberapa dilema etika yang muncul di dunia teknologi. Mulai dari AI, blockchain, hacking, sampai tanggung jawab developer, semuanya bikin kita mikir 2 kali tentang kemajuan teknologi. Jadi, gimana menurut kalian? Etika dan teknologi ini bisa sejalan atau malah saling tabrak? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Ya, oh ya, kalau kalian suka konten tentang teknologi, sains, dan diskusi seru kayak gini, jangan lupa like video ini, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video-video terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya.